Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, pertama-tama kesempatan ini ingin saya gunakan untuk menyertai saudara-saudara dan Ibu-Ibu untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat-Nya, di samping kita menyaksikan peresmian pencanangan daripada bulan bakti LKMD 1994, masih ada waktu untuk bertatap muka dari beberapa wakil, baik dari pengurus LKMD, kemudian dari PKK, Karang Taruna, Kelompok Sapir, dan juga lainnya. Kita lebih merasa syukur karena pencanangan bulan bakti LKMD 1994 ini dilaksanakan pada bulan puasa, bulan yang penuh rahmat. Mudah-mudahan pula daripada bulan puasa yang penuh rahmat ini akan juga memberi rahmat pada lancarnya pelaksanaan bulan bakti LKMD di seluruh Indonesia. Lain daripada itu, pada saat pencanangan bulan bakti LKMD pada hari ini, kita akan meninggalkan saat-saat pelaksanaan daripada pelita kelima, yang berarti pelita terakhir dari strategi pembangunan jangka panjang yang pertama. Akan memulai masuki pelita ke-6, pelita permulaan daripada strategi pembangunan jangka panjang yang kedua. Tentunya dari saudara-saudara juga telah mengikuti baik pelita 6 maupun juga pembangunan jangka panjang yang kedua. Semuanya ini merupakan amanat daripada rakyat, melewati wakil-wakilnya dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipercayakan kepada mandatarisnya, secara kebetulan saya, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hasil daripada semuanya itu tentu akan tergantung pada partisipasi daripada masyarakat. Sasarannya sudah jelas, ialah kita ingin mencapai kualitas manusia dan kualitas bangsa Indonesia, kualitas manusia Indonesia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, aman, tentram kehidupannya dalam tata kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila. Segala sesuatu yang telah kita capai selama 25 tahun pembangunan berdasarkan trilogi pembangunan, stabilitas nasional, pertumbuhan, dan pemerataan, yang tiga-tiganya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Walaupun kita berusaha dengan sekuat tenaga, khususnya mengenai soal pemerataan, tapi ternyata memang belum bisa keseluruhan kita atasi, terutama di dalam memerangi kemiskinan, keterbelakangan, dan juga kebodohan. Pembangunan yang kita lakukan, baik pembangunan manusia seutuhnya, pembangunan masyarakat, mengikut sertakan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk pula daripada masyarakat kita yang tinggal di desa-desa. Dari wujud pemerataannya, kita buktikan, kita programkan dengan proyek-proyek Inpres desa, Inpres daerah tingkat 2, Inpres daerah tingkat 1, kemudian masih ada Inpres SD, kemudian lantas ada Inpres Puskesmas, ada Inpres Pasar, Upat, dan lain sebagainya. Ini semua ditujukan dalam wujudkan pemerataan, dalam memperbaiki daripada taraf hidup daripada rakyat Indonesia. Tapi toh seperti tadi saya katakan, ternyata memang walaupun kita telah berusaha 25 tahun, yang pelaksanaan pembangunan dijamin oleh stabilitas nasional,
Karena hanya dengan stabilitas nasional kita memungkinkan membangun, adanya pembangunan, dijamin adanya pertumbuhan. Dengan adanya pertumbuhan barulah kita itu bisa melaksanakan pemerataan hasil daripada pembangunan untuk mengangkat rakyat kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan ini lepas daripada kemiskinannya. Pada waktu kita mulai pembangunan 69, kurang lebih 60% rakyat kita itu hidup di bawah garis kemiskinan. Telah kita usahakan, sensus terakhir tahun 90 masih tertinggal 15%. 15% daripada 183 juta pada waktu, berarti masih kurang lebih 27 juta rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Desa pun juga demikian. Dengan impres desa yang dimulai dengan 100.000 sampai kepada 5,5 juta dan insya Allah nanti pada tahun pertama dari pelita ke-6 itu akan menjadi 6 juta untuk mendorong desa agar supaya melaksanakan pembangunan dengan semangat gotong royong untuk menambah jumlah daripada dana yang diberikan melewati impres desa bisa menghasilkan proyek-proyek yang lebih daripada impres desa tersebut. Dan ternyata memang juga banyak yang bisa melaksanakan, sehingga banyak pula desa yang bisa melepaskan diri daripada desa miskin tersebut. Dari 65.000 desa, tinggal 20.000, kurang lebih 20.933 yang merupakan desa miskin atau desa tertinggal, karena nampaknya kalau dikatakan desa miskin, walaupun memang juga miskin, tapi agak kurang enak didengar. Karena itu kita namakan desa tertinggal, karena tertinggal daripada desa-desa lainnya yang telah bisa memanfaatkan waktu dengan impres desa membangun, sehingga mereka itu termasuk daripada desa yang tidak miskin lagi atau desa yang tidak tertinggal. Jadi desa yang tertinggal sama yang jumlahnya 20.633 dan 27 juta rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan inilah yang sekarang menjadi tantangan daripada kita pada pelaksanaan pelita ke-6 yang insya Allah nanti pada 1 April akan kita mulai pelaksanaannya. Saudara-saudara sekalian, tentu juga banyak yang menanyakan apa ukuran daripada kemiskinan itu. Memang macam-macam ukuran. Tapi sekarang kita lihat saja yang bisa dibaca di mana-mana, terutama di desa-desa. Ada yang menggunakan ukuran pendapatan tiap bulan berapa, kemudian ada yang ukuran pendapatan dari petani, mana berasnya berapa. Tapi sekarang kita lihat kenyataan saja yang kehidupan di desa itu. Karena tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan daripada rakyat, maka kita membagi rakyat yang sudah termasuk sejahtera 1, ialah rakyat yang memang belum bisa dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik pangan maupun juga non-pangannya. Itu belum. Lantas sejahtera 2, rakyat yang baru bisa mengatasi soal pangan dalam arti penuh, akan tapi non-pangannya belum. Non-pangan adalah antara lain rumah, pakaian, sekolah, kesehatan, dan sebagainya. Ini belum. Ini tingkat sejahtera 2. Tingkat sejahtera 3, ada mereka yang telah bisa memenuhi kebutuhan pangan dan non-pangannya. Sudah bisa memenuhi daripada sumber penghidupannya. Kemudian sejahtera 3+ adalah rakyat yang sudah bisa memenuhi kebutuhan pangan non-panganan, bahkan lebih daripada itu, ialah bisa menabung dan lain sebagainya. Tapi juga ada rakyat yang dimasukkan, digolongkan prasejahtera, yang benar-benar tidak mempunyai kemampuan karena tidak mempunyai sumber penghidupan. Inilah antara lain yang harus kita pilah-pilahkan atau kita bagikan, kita kelompokkan rakyat kita itu, mana rakyat yang masih hidup
baik mengenai pangan maupun pangannya belum bisa dicukupi. Mana daripada rakyat kepala keluarga yang sudah baru bisa saja mencukupi kebutuhan pangan, tapi non pangannya belum. Mana rakyat yang sudah bisa mencukupi pangan dan non pangannya, dan mana yang sudah plus lebih daripada itu. Kalau kita bisa berusaha untuk kemudian meningkatkan yang belum, yang sejahtera satu, pangan non pangannya belum bisa diatasi, ditingkatkan kedua supaya bisa memenuhi pangan. Kemudian lantas dan dua ketiga itu bisa memenuhi pangan sama non pangannya. Lantas dengan sini akan bisa digolongkan nanti menjadi sejahtera 3 dan plus. Ini semuanya tentu hanya bisa diatasi tidak oleh negara dan pemerintah, tapi oleh masyarakat itu sendiri. Karena mereka yang mengetahui. Ada satu contoh percobaan yang baik. Di Mojokerto di Jawa Timur pernah diadakan percobaan melewati sistem pembinaan keluarga berencana, melewati lembaga yang ada pada pedesaan ialah RT sama RW. Kepala RT terutama kepada dua kepala RW harus mengetahui jumlah anggotanya. Jumlah anggotanya umpamanya 20, berapa yang masuk sejahtera 1, berapa yang masuk sejahtera 2, berapa yang masuk sejahtera 3. Ternyata setelah mereka mengetahui, timbul juga rasa sosialnya untuk memperhatikan daripada tetangganya yang masih hidup dalam sejahtera 1. Artinya pangan maupun non pangan belum. Mereka apa yang melakukan? Ya dengan sini gotong royong. Mereka menyisihkan daripada kaya-kayanya atau kemampuannya untuk membantu. Ternyata dengan bantuan yang sangat sederhana bisa menolong daripada yang masih hidup di dalam kategori sejahtera 1 tadi. Pangan maupun pangan belum. Tentunya meningkatkan pangan. Dengan apa? Bisa memberikan pinjaman yang tanpa bunga kepada mereka yang belum bisa memenuhi pangan dan non-pangan. Dipraktekkan ternyata. Mereka harus diberikan pinjaman yang kemudian lantas untuk usaha. Tapi usaha tentu juga harus dijamin pemasarannya. Sebab kalau usaha saja tanpa ada pemasarannya, berapa modalnya pun juga tidak akan bisa berhasil. Bahkan modal yang besar akan menjadi hilang. Ternyata sekarang diatur, coba daripada 1 termasuk 1 orang yang masuk sejahtera 1 tadi, diarahkan sesuai dengan keterampilan mereka untuk membuat apa? Tempe dengan modal 1 kilo sehari. 1 kilo itu 1 kilo di sini kedelai harganya berapa Ibu? 800 sampai kepada 1000 barangkali. Berarti modalnya hanya 1000. Dibantukan kepada mereka. Tapi dengan jaminan hasilnya itu dijual untuk RT itu. Berarti bisa bekerja dan pasarannya pun ada. Sampai kemudian meningkat menjadi 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Dengan sampai meningkat 5 kilo karena memang pasaran terjamin, ada sisa penghasilan untuk mencukupi kebutuhan pangannya. Tapi non pangannya belum. Karena lantas sekarang usaha itu lebih besar lagi sampai 10-15 kilo, pasarannya di lingkungannya sendiri, tidak hanya TRW, tapi juga ke pasaran umum. Dan demikian lebih luas, pendapatannya dan hasilnya akan lebih meningkat. Itu akan nanti bisa mendorong si pengrajin tempe tersebut dengan bantuan yang relatif kecil, lantas bisa mengembalikan tadi pinjamannya, lantas sudah bisa berusaha dengan modalnya sendiri, akhirnya kebutuhan pangan sama non pangan bisa dicukupi. Itu kan sepele sekali. Itu. Karena itu banyak sekali sebetulnya cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengentaskan rakyat yang hidup di bawah garis miskinan itu dengan cara-cara bekerja sesuai dengan keterampilan. Kalau belum ada keterampilannya tentu harus kita tingkatkan keterampilannya.
usahanya sedemikian rupa sehingga merupakan usaha yang agak teratur. Ini adalah satu contoh. Dan kalau melihat daripada segi demikian, sebetulnya tidak sulit untuk mengatasi dengan semangat gotong royong. Terutama di daerah atau desa-desa yang sudah tidak termasuk desa tertinggal. Karena situ tentu akan banyak yang sudah masuk golongan sejahtera 3+, bahkan ada yang sejahtera plus gitu. Nah, inilah kemudian bisa membantu. Untuk itu di antara lain sekarang, jadi ini bisa dikerjakan tidak hanya desa tertinggal, tapi juga desa yang sudah tidak tertinggal, karena pasti masih ada yang miskin, ada yang belum mencukupi kebutuhan pangan, mungkin sudah pangannya sudah, tapi non pangannya belum. Nah, sekarang tingkatkan supaya mereka itu pangan dan non pangan itu dipenuhi, sampai nanti semuanya menjadi pangan, non pangan, masuk sejahtera 3 dengan plus, berarti akan menjadi makmur daripada desa itu. Nah, untuk itulah sekarang untuk desa yang tertinggal ini pemerintah mempunyai rencana, di sampingnya impres desa itu tetap terus akan diberikan sampai pada 6 juta, di antaranya 1 juta untuk PKK, 500.000 adalah untuk pemuda, kemudian 4,5 juta untuk pembangunan daripada desa itu sendiri, itu akan ditambah desa yang tertinggal dengan 20 juta, merupakan modal revolving untuk desa, artinya terus digulirkan untuk desa itu, kemungkinan sampai kepada 2 dan 3 tahun. Ini berarti juga nanti akan bisa digunakan oleh lembaga ketahanan masyarakat desa LKMD di dalam mempraktekkan siapa yang masih. Maksudnya bukan lantas supaya jaga. Ini merupakan modal revolving, bukan pemberian. Kalau diberikan begitu menjadi hilang, itu mendidik yang tidak baik. Gitu. Menjadi males lancar, karena toh akan dibantu terus saja. Tidak. Bantuan terhadap mereka yang masih miskin bukan karena kita memberi ikannya, tapi memberikan kailnya. Ini sekedar daripada modal tadi untuk kail agar supaya bisa menumbuhkan usahanya dan akhirnya memperoleh pendapatan yang cukup untuk mencukupi kebutuhan pangan, baik pangan maupun juga non pangannya, bahkan kalau dapat plusnya bisa menabung dan sebagainya. Inilah antara lain salah satu daripada usaha kita untuk segera dapat mengangkat rakyat kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan itu benar-benar agar supaya menusul pada lain-lainnya, sehingga mereka menjadi masyarakat yang sejahtera dan juga aman, tentram, lahir dan batinnya, karena kebutuhan kehidupannya bisa dicukupi sendiri daripada usaha itu. Yang antara lain akan meningkatkan kualitas manusianya maupun juga kualitas daripada masyarakat, karena masyarakat kan bisa tetap bergotong royong. Jiwa gotong royongnya jangan sampai ditinggalkan daripada usaha ini, agar supaya benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kemudian lantas sekarang mereka satu persatu diberikan, sampai kemudian lantas mereka merasa itu tidak terikat dengan masyarakat desa, ini akan merusak desa itu sendiri. Ini hendaknya agar supaya betul-betul kekuatan kegotong royongan telah dibuktikan oleh 40.000 desa dengan menggunakan impres desa telah menjadi desa yang lebih maju. Ini benar-benar akan bisa diteruskan dan nanti desa yang masih tinggal juga akan menusulnya. Dan demikian seluruh daripada desa, 65.000 desa kita akan menjadi desa yang makmur. Apa ini artinya nanti daripada ketahanan nasional kita? Akan mempunyai arti yang sangat penting dalam kita menyusun kekuatan nasional dan kita tingkatkan menjadi ketahanan nasional yang ulet dan tangguh untuk dapat menghadapi segala tantangan yang timbul dari dalam maupun daripada luar. Desa-desa yang semuanya akan merupakan desa makmur, merupakan salah satu potensi yang bisa kita hidup dalam memperkuat ketahanan nasional kita itu, yang berarti kita akan dengan dukungan daripada desa-desa yang telah makmur akan merupakan andil atau saham dalam meningkatkan ketahanan nasional kita
yang harus menyelamatkan negara dan bangsa ini dari segala ancaman yang timbul dari dalam maupun juga dari luar, artinya dari negara dan bangsa lain. Ini telah dibuktikan pada waktu perang kemerdekaan. Negara kita tidak punya apa-apa, akan tapi toh kita bisa tetap melawan daripada Belanda. Dan kita bisa menang. Apa? Karena kita didukung dan dibantu oleh kemampuan desa. Pada waktu itu saya sebagai pimpinan tentara di Jogja, logistiknya nggak ada. Persediaan pangan juga tidak ada. Tapi semua pangan kita di desa itu. Jadi yang menghidupi logistik daripada angkatan perang pada waktu di desa dan masyarakat desa. Yang menghidupi juga rakyat desa. Bahkan yang melindungi pun sampai kepada rakyat desa itu. Jadi ini benar-benar desa merupakan satu kekuatan yang nyata, yang ampuh, yang bisa kita andalkan untuk dapat disusun dalam kekuatan nasional kita, yang kemudian kita gembleng sehingga memiliki ketangguhan dan keuletan. Dari ketangguhan dan keuletan itu tentulah akan timbul satu percaya pada diri sendiri dan tidak akan mengenal menyerah dalam menghadapi keadaan apapun. Ini tentu akan merupakan satu kekuatan dalam melaksanakan doktrin perang rakyat kita yang harus didukung oleh ketahanan nasional kita. Nah, sekarang saya minta daripada beberapa gambaran, terutama daripada desa yang sudah setelah melaksanakan melewati LKMD di desanya masing-masing, bagaimana caranya untuk menentukan kebijaksanaan daripada desa itu. Karena masih ada yang menilai seolah-olah LKMD itu segala sesuatu keputusan dicekokkan, artinya diberikan oleh atasan saja. Minimal atau setidaknya oleh lurah saja. Hanya pemikiran di lurah atau kendak lantas camat. Itu hanya ditentukan oleh bupati. Padahal yang benar seharusnya LKMD merupakan wadah musyawarah daripada semua organisasi yang ada pada desa, kemudian bisa menentukan apa keinginannya dan apa yang bisa dilakukan. Kalau sudah memutuskan lantas bagaimana tanggung jawab daripada segenap anggota daripada desa itu. Sekarang saya minta lebih dulu daripada LKMD ada, ya, coba dan. Yang kami hormati Bapak Presiden beserta rombongan. Nama saya Oberlin Nenggolan dari Desa Laras 2, Kecamatan Siantar, Kabupaten Tingkat 2 Simalungun. Adapun yang kami perlu sampaikan menurut yang Bapak telah minta dari kami dari Kepala Desa, bahwa di desa itu semuanya selalu kami bicarakan dengan tokoh-tokoh masyarakat di desa, dan di sana kami bicarakan segala sesuatu yang perlu di desa itu menurut yang disampaikan oleh para peserta rapat di desa itu, Pak. Lalu setelah semua para peserta tokoh-tokoh yang dihimpun di dalam LKMD itu sendiri, lalu diciptakanlah suatu hasil yang betul-betul disepakati bersama melalui mufakat. Apa-apa yang harus dilaksanakan lebih dahulu menurut potensialnya yang akan dilaksanakan pembangunan di desa itu. Dan kemudian pelaksanaannya selalu didukung daya swadaya. Demikianlah seterusnya di dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dari perimbangan swadaya sama daripada impres yang memang maksudnya sebagai pancingan saja, itu bisa tiap-tiap tahun bisa menyelesaikan proyek yang nilainya berapa kali? Biasanya Pak, sedikit-sedikitnya 100% tambah dari jumlah yang diberikan oleh pemerintah. 100% ya? Itu sedikit-sedikitnya ya? Baik. Gitu. Lantas, karena kalau sudah dimusyawarahkan oleh desa, oleh para pemuka dengan melewati LKMD, rakyat umumnya menerima dan melaksanakan dengan baik. Iya, Pak. Tidak ada yang merasa keberatan dan kemudian mengeluarkan
sikap atau kata-kata dan sikap yang menentang itu? Tidak ada. Terus umumnya kalau sudah diputuskan secara musyawarah oleh pemuka-pemuka masyarakat, rakyat pada umumnya adalah menerima dan melaksanakan dan sebagainya. Nah, baik, terima kasih. Sekarang yang dari Jawa, ini dari Jawa coba, yang di lain daerah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami muliakan Bapak Presiden beserta rombongan, Kabupaten Langkat, ibu kotanya Setabat. Mohon izin kami mengucapkan selamat. Semoga Bapak Presiden beserta rombongan ditambah hikmah. Nama saya Anwar Munte, kader pembangunan desa dari Desa Pelawi Selatan, Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat. Kami sebagai kader pembangunan desa, tugas pokok kami adalah membantu LKM. Melihat besarnya perkembangan di pedesaan, kami sangat merasa kekurangan pengetahuan dan kurangnya informasi terhadap kader-kader pedesaan di desa lain. Untuk itu, mohon kiranya Bapak Presiden memberikan petunjuk apa kiranya kami boleh memberikan suatu atau membentuk suatu wadah yang semisalnya seperti paguyuban untuk kader pedesaan tingkat kecamatan. Lebih dari itu, kalau diperkenankan kiranya Pemda memberikan suatu kesempatan untuk mengadakan studi banding terhadap desa-desa yang telah berhasil mengelola desanya masing-masing. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan saya kira satu usul yang baik itu untuk memperoleh informasi yang semaksimal mungkin dan ini bisa diterima atau didapatkan daripada pengalaman kader-kader lainnya, terutama lain desa maupun juga lain wilayah. Tapi sebenarnya juga untuk lebih meningkatkan pengetahuan para kader desa agar supaya selalu mendengarkan radio maupun TV. Dan disitulah ditayangkan pula tempo-tempo mengenai kemajuan daripada desa satu dengan desa yang lain. Di situ tentunya akan merupakan informasi yang kemudian bisa didiskusikan itu. Untuk membuat paguyuban saya kira baik saja tingkat kecamatan, yang kemudian lantas mengadakan studi banding juga memang baik itu. Masalahnya tergantung kepada kemampuan untuk membiayai. Lah, membiayai dengan sini juga bisa diusahakan secara gotong royong, toh? Itu. Kalau dong semuanya sambil mempunyai program untuk piknik itu lain ke daerah itu bisa membiayai sendiri dan nanti ada manfaatnya. Gitu. Nah, terima kasih, satu usul yang baik. Sekarang dari Karang Taruna, Karang Taruna. Baik, Karang Taruna bagaimana tugas dan fungsinya dalam rangka LKMD itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden beserta rombongan. Nama saya adalah Madino, berasal dari Karang Taruna Karya Muda Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan. Nah, di sini kami sebagai generasi muda yang tergabung dalam Karang Taruna yang merupakan salah satu duduk di seksi ke-8 LKMD, khususnya di Sumatera Utara ini, telah mempunyai program kegiatan agrobisnis. Hal ini untuk menciptakan dan meningkatkan pendapatan serta lapangan kerja bagi generasi muda khususnya dan masyarakat desa pada umumnya. Kegiatan agrobisnis yang kami laksanakan di Sumatera Utara antara lain adalah bidang hortikultura, itu berada di kami yaitu wilayah Kabupaten Asahan. Ternak ikan air beras itu di kecamatan ini di Deli Serdang. Yang pernah kami standar yaitu Karang Taruna Citra Yoga. Dan yang tak kalah pentingnya itu adalah pengembangan ternak sapi sistem tapos. Itu berada di Kabupaten Taruna. Ada Karang Taruna yang sudah mengikuti pendidikan di Tapos? Sudah, Pak. Sudah ada berapa orang? Untuk yang ke Tapos baru 9 orang, Pak. 9 orang. Tapi non kader itu. Dari Sumatera Utara. Jadi
Di samping itu sesuai dengan penyanangan Bapak, yaitu tahun 1994 ini adalah tahun pemuda, olahraga dan wanita. Kami dari Karang Taruna Sumatera Utara telah mendirikan sekolah sepak bola Karang Taruna, yaitu berada di Kecamatan Pulau Berayan Darat. Ini bekerja sama dengan Komda PSSI, Pak. Nah, dari hal tersebut, kiranya melihat dari jumlah dan demi meningkatnya program pengentasan desa miskin serta dikaitkan dengan kegiatan yang ada di Sumatera Utara, yaitu Marsipaturi Hutan AB, Pak. Untuk itu dalam masa-masa mendatang kiranya kami mohon petunjuk dan bimbingan Bapak agar peserta didik dari warga Karang Taruna di Sumatera Utara ini dapat lebih ditingkatkan jumlah dan volumenya untuk mengikuti kegiatan diantaranya yang pernah kami ikuti itu adalah di Cinagara Bogor, Tapos Bogor, dan Kuski Bogor. Nah, jadi dari hal tersebutlah kami mengharapkan kiranya di tahun-tahun mendatang ini Sumatera Utara kiranya dapat lebih diprioritaskan sehingga dapat Baik, terima kasih. Jadi dengan jelas bahwasanya Karang Taruna tidak merasa ditinggalkan oleh masyarakat di desa itu, terutama oleh lembaga LKMD dan diikutsertakan. Kemudian juga mereka mengerjakan segala program, bahkan juga kreatif mengerjakan yang lain sesuai dengan kemampuan daripada Karang Taruna itu. Tapi permintaan untuk lebih ditingkatkan agar bisa belajar, menambah pengertian dan sebagainya, suatu saran yang baik. Dan nanti tentunya Menteri Sosial akan melihat apakah mungkin atau tidak itu dalam tahun ke tahun, karena keseluruhannya tentunya juga seluruh Indonesia harus memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pengetahuannya dengan on the job training maupun juga mengikuti kursus dan lain sebagainya. Itu nanti akan sampaikan kepada Menteri Sosial. Seperti yang barang Karang Taruna yang dikirim ke Tapos itu semuanya adalah tanggung jawab daripada Departemen Sosial. Itu yang mengerjakan, tapi begitu lainnya nanti juga akan bisa dilaksanakan. Terima kasih. Sekarang saya melihat dari kelompok Pencapir, dulu ya teman, dari kelompok Pencapir.